Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading. Jadi tunggu apalagi, daftar sekarang juga. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader TWST, dan dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa STWST di tanggal 15 Agustus 2023. Dan seperti yang kita lihat kemarin di zona buy pertama ini dia tidak mampu untuk memberikan perlawanan yang cukup signifikan ya, dan setelah terjadi penurunan signifikan dan mencapai area zona buy kedua, harga melakukan perlawanan ya, memberikan perlawanan di area zona buy kedua dan melakukan kenaikan sampai mencapai area zona buy satunya. Dan di sini kita lihat harga terjadi penurunan ya, dan untuk saat ini saya akan updatekan plan untuk hari ini ya, untuk persiapan yang akan kita pantau di hari ini untuk zona buy dan zona sell-nya. Ini saya akan hapus dulu untuk update kemarin ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan saat ini STWST mengalami penurunan ya, dia mengalami cenderung trend bearish. Lihat ini dia masih bergerak melakukan penurunan ya. Coba masuk ke time frame daily. Di time frame daily saat ini tertahan di harga poin penting ya. Oke, jadi di sini ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan untuk hari ini. Jadi tetap dipantau untuk teman-teman semuanya ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke time frame 1 jam untuk mencari area zona buy 1 dan zona buy kedua ya. Jadi untuk zona buy satunya kita akan ambil di area ini. Nah, jadi ini akan menjadi zona buy 1 dan zona buy keduanya kita ambil di area ini akan menjadi zona buy kedua kita, dan zona buy ketiga kita akan cari di support harga sebelumnya ya. Untuk zona buy ketiganya kita bisa ambil di area ini ya. Oke, ini akan menjadi zona buy ketiga. Jadi untuk range zona buy-nya ini tidak terlalu jauh ya, jadi kita bisa pantau untuk persiapan kita di hari ini. Jadi untuk zona buy-nya kita sudah dapat, jadi silakan dipantau ya. Nanti saya akan buatkan skenario, saya berikan dulu untuk zona to entry-nya. Ini menjadi zona sell 1, zona sell kedua kita ambil di area ini. Untuk zona sell ketiganya kita tempatkan di sini ya. Jadi ini akan menjadi zona sell ketiga. Ini saya akan masukkan angkanya dulu untuk kemudian saya buatkan skenario buat teman-teman semuanya ya. Dan sebelum saya masukkan angka-angka untuk zona buy dan zona sell-nya, saya informasikan untuk hari ini ada news impact untuk indeks dolar ya, yaitu di pukul 19.30 yaitu retail sales ya, dan juga New York Empire State Manufacturer
akan rilis di pukul 19.30 ya, jadi tetap hati-hati buat teman-teman semuanya. Nanti saya akan kirimkan di grup Telegram untuk informasi newsnya ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung ke grup Telegram, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi nanti saya akan kirimkan review newsnya di grup Telegram. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk memasukkan angka entry di Sonabai-nya ya. Jadi untuk Sonabai pertama kita ambil di harga 19.05 sampai dengan 19.01 ya. Untuk Sonabai kedua di 18.96 sampai dengan 18.93 ya. Dan Sonabai ketiganya di 18.88 sampai dengan 18.84. Dan Sonasel 1 di harga 19.11 dengan 19.14 ya. Jadi ini untuk Sonasel satunya. Sonasel kedua di harga 19.19 dengan 19.22 ya. Oke, untuk Sonasel kedua dan Sonasel ketiga kita ambil di 19.29 dengan 19.32 ya. Oke, ini zona yang akan kita pantau untuk hari ini ya. Jadi untuk skenario pertamanya, karena kalau kita lihat di sini harga sedang bertahan di area penting di 19.07.40 ya, dan apabila ini memberikan perlawanan di sisi Asia sampai sisi Eropa, maka akan berpotensi untuk melakukan penurunan menguji area zona sel 1 ya. Jadi untuk skenario pertama, jika harga nanti di sana di sesi Asia sampai sesi Amerika, di sesi Eropa ini melakukan kenaikan ya ke zona sel 1 dan memberikan perlawanan, maka akan berpotensi untuk menuju ke zona buy pertama ya. Ini untuk skenario pertama. Namun apabila ketika terjadi perlawanan dan melakukan kenaikan menguji zona sel 1, karena di zona sel 1 ini high risk entry ya, dan dia di breakout ya, dia di breakout, maka akan berpotensi untuk terjadi breakout dan melakukan kenaikan seperti ini ya. Jadi dia break dari trendline untuk downtrendnya ya. Jadi ketika dia break, maka akan berpotensi akan terjadi perubahan tren ya untuk melakukan kenaikan menguji kembali ke zona sel 2 sampai dengan zona sel 3. Nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan terbentuk. Jadi ketika dia break nanti ya, dia break nanti melakukan kenaikan ke sini dan terjadi retest dan melanjutkan kenaikan ke zona sel 3, skenario seperti ini. Nanti saya akan updatekan kembali di grup Telegram jika memang terjadi pergerakan signifikan di hari ini ya. Dan untuk skenario berikutnya, ketika dia break di sesi Asia sampai sesi Eropa, dia break melakukan penurunan ke zona buy pertama, maka ini bisa kita pantau untuk dijadikan sebagai zona buy pertama ya. Untuk kemudian nanti di area mendekati trendline, kita bisa pantau untuk mencari sell ketika memang ada konfirmasi yang valid ya, dan dengan target dia menuju ke zona buy kedua. Dan di zona buy kedua ini kita bisa jadikan sebagai area buy yang cukup kuat ya, karena di sini kita lihat memang merupakan area support penting juga di 18.96 dengan 18.93. Dan jika kita dapat buy di sini, maka kita bisa targetkan sampai dengan untuk terjauhnya ya, targetnya di 19.07 ini untuk target terjauhnya. Jadi kembali saya ingatkan, jadi setiap zona itu kita bisa ambil minimal 30 sampai 60 pip ya, dan maksimalnya kita bisa tentukan sendiri, yaitu sampai 80 sampai dengan 100 pip ya. Jadi silakan disesuaikan sendiri dengan target masing-masing ya. Jadi jangan terlalu terpaku, karena seperti yang kita lihat beberapa minggu terakhir ini pergerakan dari SAUSD ini sangat high risk ya dan volatil. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman semuanya. Jaga money management kalian dengan baik, jangan sampai kalian mengalami margin call di trading ini ya.
Dan saya ingatkan untuk minggu ini akan ada news PMC akan rilis nanti di tanggal 17 Agustus pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini untuk SLSD. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita akan cek ke indeks dolar. Di sini kita lihat indeks dolar juga masih bergerak melakukan kenaikan ya. Dan di sini kita lihat dia sudah sempat mencapai di 103,57. Ini saya akan hapus dulu, kemudian updatekan buat teman-teman semuanya ya. Jadi untuk skenario dari indeks dolar ya, dia di sesi Asia sampai sesi Eropa jika terjadi kenaikan maka akan berpotensi untuk menuju ke 103,45 sampai dengan 103,57. Kemudian dia retest kembali dan melakukan kenaikan mencapai dengan 104 ya. Jadi targetnya di 104 untuk hari ini. Namun apabila nanti di sesi Asia sampai sesi Eropa dia belum mampu untuk melakukan kenaikan, maka dia akan retest dulu ke area resisten yang sudah terbentuk di sebelumnya ya, yang sudah di breakout juga. Saya retest dulu ke sini untuk kemudian melakukan kenaikan, atau dia akan breakout ke bawah dari 102,93 menuju ke area 102,65 sampai dengan 102,51 ya. Jadi targetnya di sini ketika dia terjadi penurunan. Jadi untuk hari ini indeks dolar kita akan pantau seperti ini ya. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan dipantau untuk indeks dolar sendiri dan juga SASD untuk hari ini ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.